Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Dari masa kecil sampai pada masa tua, Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Kami serahkan Bapa ruangan ini, tempat ini, di luar, baik di luar, di dalam Bapa. Kami serahkan, biarlah Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hidup ini milik Allah. Hidup kita sebenarnya adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Bila berjalan, aturkanlah langkah kakimu, agar kamu selamat di perjalanan. Bila berkata, aturkanlah akan lidahmu, agar tidak merusak akan hidupmu. Bila tidur, serahkanlah jiwa ragamu, agar nafas
hidupmu pelihara. Hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Hidup ini selamanya milik Allah. Agar kita berkenan dan layak padanya, harus hidup bersama dengan firman-Nya. Firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah, agar kita berkenan dan layak padanya, harus hidup bersama dengan firman-Nya. Firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Saat ku menyembahmu, saat ku memujimu, saat ku memujamu, ku rasa hadirat-Mu, Yesus, Kau harapanku, Yesus, Kau pelindungku, Yesus, Kau pembelaku. Ku serahkan hidupku. Saat ku menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu, saat ku memujamu, ku rasa hadirat-Mu, Yesus, Kau harapanku, Yesus, Kau pelindungku, Yesus, Kau pembelaku. Ku serahkan hidupku.
Yesus Kau pembelaku, ku serahkan hidupku. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan Allah yang berkuasa. Kami memuji-Mu, Tuhan Raja segala raja. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Syukur bagi-Mu, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Orang-orang ini tak mabuk seperti sang kamu. Mereka mengalami nubuat Yoel zaman dulu. Zaman akhir ini telah dicurahkan Roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia melihat dengan mulut yang ternganga. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat penglihatan. Kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya Roh Allah telah dicurahkan. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Amin. Sesudah itu kan tiba kesudahan zaman. Amin. Praise God. Kita masih memuji Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan.
bekerja di dunia. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah di dalamku, seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Amin. Tuhan puaskan jiwa kita. Amin. Praise God. Haleluya. Aku datang dan ku bertuju di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan,
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh mulia. Firman-Mu Tuhan tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Mu Tuhan sungguh ajaib. Benar Tuhan, firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, firman-Mu Tuhan yang ajaib, firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, firman-Mu Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, biarlah Tuhan terus urapi dengan urapan yang baru. Tuhan terus Bapa pimpin hamba-Mu. Setiap langkah hamba-Mu dipimpin oleh Tuhan. Roh-Mu yang memimpin hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia adalah Tuhan kita yang dahsyat. Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia adalah Tuhan kita yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Saudara, hari ini saya juga akan ingatkan lagi di dalam Efesus pasalnya yang kelima, karena hari-hari ini memang sudah tidak menentu apa yang kita hadapi saat ini di muka bumi ini ya. Jadi saya tetap akan ingatkan terus ya. Efesus pasal 5 yang sudah mengajar kita bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus tetap pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada, saudara. Jangan kita sia-siakan selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan ya. Jadi kita harus pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita pakai sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan ya, karena akan tiba waktunya kita sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan itu lagi, karena Tuhan yang sudah menutup pintu kesempatan itu bagi kita yang belum mau bertobat, atau bagi kita yang masih menunda-menunda untuk bertobat. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi biarlah kita semua boleh diberikan pengertian dan pemahaman yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun kita. Firman Tuhan adalah penolong kita. Ya, firman Tuhan penolong hidup kita ya. Dia yang akan, Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan saya waktu dan kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Nya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Puji Tuhan ya, semua hormat pujian hanya untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar hari ini kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 yang diambil perikop hari ini tentang orang yang buta hari ini. Orang yang buta sejak lahir ya. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan anugerah yang luar biasa kepada orang buta ini yang sejak lahir dia lahir buta, dan Tuhan mengasihi orang ini. Tuhan memberikan dia kesempatan untuk dia boleh menerima kesembuhan, yaitu mujizat dari Tuhan, kesembuhan untuk matanya, sehingga ia datang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang luar biasa Tuhan kita ya, luar biasa dia luar biasa, dia ajaib. Dia Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit ya. Luar biasa. Oke, kita akan mulai pembacaan firman kita dari Injil Yohanes yang ke-9. Kita akan mulai, ini saya loncat-loncat ya, jadi saya nggak begitu banyak harus dibahas. Jadi saudara boleh bacakan sendiri ya di Injil Yohanes pasal yang ke-9. Jadi saya cuma ambil beberapa sebagian dari ayat-ayat yang saya mau bahas hari ini. Kita mulai dulu dari ayatnya yang pertama, ayat yang ke-1. Jadi kita bacakan sama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Silakan dibaca. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang
yang buta sejak lahirnya. Kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oke, kita mau membacakan lagi ayat yang pertama. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ini ya, Yesus di ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat, terus bacakan lagi. Seorang yang buta sejak lahir. Seorang yang buta sejak lahir. Terus Ayat 2-nya, murid-muridnya bertanya kepadanya, ini ya, murid-murid Tuhan. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia lahir buta. Sehingga ia lahir buta. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya bertanya tentang orang yang buta sejak lahir. Mengapa dia lahir buta? Mereka mau bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus menjawab kepada mereka. Jadi di sini di ayat yang pertama, coba kita bacakan lagi. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat. Jadi Yesus ini dia sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Tuhan melihat seorang yang buta sejak lahir ya. Keduanya, murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi ini Tuhan Yesus waktu dia lewat di satu tempat, dia melihat ada orang buta sejak lahir ya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Orang ini sendiri atau orang tuanya. Jadi mereka itu mau bertanya kepada Tuhan karena mereka tidak mengerti atau memang mereka sengaja mau bertanya kepada Tuhan ya, apakah dia lahir buta itu apa karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Nah kita meloncat ya ke ayat yang ke-6. Oh iya, ayat ketiga lalu. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ketiga, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Jadi saudara, Tuhan itu sudah menjawab pertanyaan murid-muridnya ya di ayat yang ketiga. Jadi Tuhan sudah menjawab bahwa orang lahir buta ini, orang yang lahir dari orang yang lahir buta sejak lahir, dia lahir itu bukan karena dosanya, juga bukan karena dosa orang tuanya ya. Jadi kita harus melihat bahwa setiap orang yang melihat orang buta, mereka berpikir bahwa orang itu buta karena dosa, karena mungkin dia orang berdosa atau dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan sehingga dia menjadi buta. Begitu juga mereka pikirkan, atau mungkin juga orang tuanya berdosa waktu sedang hamil anak ini, lalu melahirkan anak ini buta, itu mungkin karena orang tuanya juga berdosa. Jadi orang itu berpikir seperti itu kalau mereka melihat ada orang buta di hadapan mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan katakan itu bukan karena dosanya ataupun bukan karena dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Jadi pekerjaan Allah itu artinya Tuhan pakai orang buta ini untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah menyaksikan bahwa dia melihat bahwa begitu banyak orang bertanya
kepadanya untuk menghakimi orang buta ini. Artinya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tentang orang buta yang lahir yang buta sejak lahir. Orang-orang ini bertanya karena mereka mau menghakimi orang buta ini. Artinya pertanyaan mereka itu memang sengaja mau menghakimi orang buta ini, dan mereka mau bahwa Tuhan menjawab apa yang mereka tanyakan. Pertanyaan mereka itu mereka mau Tuhan menjawab sesuai dengan keinginan hati mereka, karena mereka yang mau menghakimi orang buta ini dengan menurut pandangan mata mereka, menurut pandangan pikiran mereka. Tetapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Dia tidak memandang orang buta ini seperti mereka. Dia memandang orang buta ini adalah orang yang istimewa di hadapannya. Jadi Tuhan justru yang memberikan jawaban yang tepat kepada mereka yang bertanya bahwa orang ini lahir buta bukan karena dosanya dan bukan juga karena dosa orang tuanya, tetapi semua pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidupnya. Luar biasa. Kita mau loncat ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita bacakan. Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Setelah ia mengatakan semua itu, ini Tuhan Yesus, ia meludah ke tanah ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Jadi Tuhan itu setelah dia berkata semua itu, dia menunduk ke tanah lalu dia meludah ke tanah lalu dia mengoleskan, adukan ludah di dalam dengan tanah itu, dan dia mengoles mata orang buta itu dengan tanah adukan yang dia adukan dengan ludah. Ya, Tuhan yang meludah, Tuhan itu. Jadi itu yang cara Tuhan untuk menyembuhkan orang buta ini. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Jadi di situ dikatakan Tuhan berkata kepada dia, pergilah. Sesudah Tuhan mengoles matanya dengan adukan tanah itu, Tuhan berkata kepada orang buta ini, pergilah dan basuhlah dirimu kepada kolam Siloam. Terus Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Jadi nama kolam itu Siloam artinya yang diutus. Ya, jadi Tuhan menyuruh orang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam yang artinya diutus. Dia harus membasuh dirinya di sana. Lalu kita loncat lagi ke ayat yang ke. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ia membasuh dirinya dan kembali dengan matanya sudah melek. Artinya dia pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Setelah dia kembali, matanya sudah terbuka. Artinya dia sudah menerima pemulihan, kesembuhan dari Tuhan, ya, karena Tuhan sudah menyembuhkan matanya. Oleh sebab itu waktu dia kembali dari kolam Siloam itu, dia sudah dapat melihat. Artinya matanya yang buta sudah terbuka, sudah dapat melihat. Jadi luar biasa Tuhan sedang melakukan keajaiban kepada orang buta ini, yaitu kesembuhan. Orang buta ini diberikan kesembuhan mata, yaitu keajaiban Tuhan yang terjadi pada saat itu, di saat orang buta ini sedang menerima kesembuhan dari Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan sudah menyembuhkan matanya dia sehingga dia boleh melihat kembali. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Bagaimana matamu menjadi melek? Ini orang-orang tadi yang bertanya. Ayat 11.
Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, Lalu aku pergi setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jadi orang-orang yang bertanya tadi dia kepada Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua mereka bertanya, lalu setelah itu mereka bertanya kepada orang buta ini, bagaimana matamu bisa melihat? Bisa melek itu artinya bisa melihat. Lalu orang itu menjawab tadi ya. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-10 dan 11. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jadi mereka berkata kepada orang buta ini yang tadinya buta, bagaimana matamu bisa melihat? Ya, mereka begitu kaget melihat dia sudah melihat orang buta ini. Lalu ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku basuh diriku, aku dapat melihat. Jadi orang ini memberi penjelasan kepada mereka yang bertanya tadi kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh dia mengadukan tanah dan mengoles ke tanah itu kepada matanya. Lalu dia disuruh pergi, Tuhan suruh dia pergi ke kolam Siloam itu untuk membasuh dirinya. Lalu dia menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa Tuhan sudah menyembuhkan matanya. Artinya dia katakan setelah dia kembali dari kolam itu dia sudah bisa melihat, matanya sudah terbuka. Nah, kita teruskan lagi ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu bacakan lagi ayat yang ke-15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Bagaimana matanya menjadi melek? Ini orang-orang Farisi sedang bertanya kepada orang yang tadinya buta. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku. Jawabnya kepada mereka, ia mengadukan tanah dan mengoleskan kepada mataku, lalu sendiri dan sekarang aku dapat melihat. Dan mengoleskan kepada mataku sendiri dan sekarang aku dapat melihat. Jadi dia sudah menjelaskan dua kali ya kepada orang-orang yang bertanya itu, dan ini kedua kali dia menjelaskan lagi karena orang-orang Farisi itu bertanya kepada dia. Lalu dia menjelaskan kedua kalinya. Jadi orang-orang ini yang bertanya kepada dia, saudara, mereka itu orang-orang yang mau menghakimi dia, mengapa dia lahir buta. Jadi mereka ini yang bertanya, justru mereka ini yang mau menghakimi si orang yang tadinya buta ini ya. Jadi mereka itu berpikir bahwa orang buta ini dilahirkan buta karena dia berdosa, karena dia adalah orang berdosa, dan juga orang tuanya adalah orang berdosa. Jadi mereka memang sengaja mau menghakimi orang ini. Lalu kita teruskan lagi ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi ini mereka masih terus mau bertanya kepada orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, orang buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kita bacakan lagi ayat yang tadi. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu. Ya, jadi mereka berkata lagi, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu. Dan engkau,
apakah katamu tentang dia? Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Artinya mereka bertanya, apakah katamu tentang Tuhan Yesus, maksudnya ya. Karena ia telah memelekkan matamu. Karena ia telah memelekkan matamu. Artinya karena ia telah menyembuhkan matanya. Lalu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi orang yang tadinya buta ini dan sudah disembuhkan oleh Tuhan, justru dia berkata, dia adalah seorang nabi. Jadi orang yang buta ini, yang tadinya buta sehingga melihat, itu justru dia, itu yang lebih luar biasa. Ya, karena dia sudah melihat, dia sudah menyaksikan keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam terhadap tubuhnya, yaitu matanya yang sakitnya, yang buta. Nah, kita mau teruskan lagi ayat yang berikut, Ayat 24 sampai ayat 12 sampai 25. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Nih, orang-orang masih memanggil orang yang tadinya buta itu, mereka masih memanggil terus. Dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Bahwa orang itu orang berdosa. Jadi mereka ini mau mencobai ya Tuhan Yesus. Artinya mereka berkata kepada orang yang tadinya buta ini. Lalu apa lagi? Lalu ayat 25. Oh, kita terus dulu, Bapak, kembali ke ayat yang ke tadi. Ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Mereka masih penasaran ya. Dan terus berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Jadi mereka mau berkata kebenaran di hadapan Allah. Mereka sedang mencobai orang ini juga. Lalu, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Mereka berkata kepada orang yang buta, tadinya buta, bahwa mereka katakan bahwa Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang berdosa. Coba bacakan lagi di ayat tadi, ayat 1, ayat yang kamu baru baca itu. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu ya. Dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Ya. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jadi mereka itu berkata kepada orang yang tadinya buta ini bahwa mereka bilang Tuhan Yesus itu adalah orang berdosa. Jadi mereka minta dia harus berkata sebenarnya di hadapan Allah katanya, dan di hadapan mereka. Itu maksud mereka, bahwa orang yang buta ini dan sudah sembuh, mereka mau dia berkata bahwa Tuhan yang sudah sembuhkan matanya adalah orang berdosa. Ya, jadi ini orang-orang Farisi, orang-orang yang suka menghakimi orang-orang yang tidak mengerti kebenarannya, mereka yang mau mencobai Tuhan Yesus. Lalu kita bacakan lagi yang ayat 25. Ya. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jadi orang yang buta, tadinya buta ini menjawab pertanyaan mereka. Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Dia katakan dia tidak tahu. Lalu? Tetapi satu hal aku tahu, dia katakan. Yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Jadi orang yang tadinya buta ini justru menjawab pertanyaan mereka ya. Dia bilang dia tidak tahu kalau dia itu orang, artinya dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus orang berdosa karena memang dia belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi dia hanya menjawab apa yang dia harus jawab. Dan dia katakan dia hanya tahu bahwa dia tadinya buta, tetapi sekarang dia dapat melihat. Jadi orang yang tadinya buta ini justru memberitahukan kepada mereka, orang-orang yang mau menghakimi dia, mau menghakimi orang buta ini, dia justru memberikan mereka sesuatu yang luar biasa, bahwa setiap pertanyaan mereka dia menjawab dengan jelas. Orang buta yang tadinya buta ini menjawab dengan tepat setiap pertanyaan mereka. Jadi orang yang buta ini
justru dia sudah dipakai Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Lalu kita lanjutkan. Lalu ayat 27, jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Ini orang yang tadinya buta berkata kepada mereka. Terus, mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Jadi dikatakan lagi kepada mereka, mengapa kamu mau mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Jadi orang yang tadinya buta ini justru berkata balik kepada mereka, mengapa kamu mau mendengarkan lagi perkataan itu? Artinya berarti kamu mau menjadi muridnya juga. Jadi dia katakan, apakah kamu mau menjadi muridnya juga? Jadi dia justru mengejek orang-orang yang bertanya kepada dia, yang mau menghakimi dia. Ya, jadi orang yang tadinya buta ini justru dia yang sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, dipenuhi dengan hikmat, sehingga perkataan-perkataannya yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmat Tuhan, sehingga dia dapat menjawab setiap pertanyaan mereka dengan tepat sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Luar biasa, Tuhan sudah memberikan orang yang tadinya buta ini hikmat Tuhan yang luar biasa. Lalu kita lanjutkan. Ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu. Ini orang-orang Farisi, masih orang-orang yang menghakimi dia, masih mau terus menghakimi. Terus bacakan, murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa. Kita bacakan lagi di ayat itu. Ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya. Ini orang-orang nih, mereka di ayat 28 dikatakan sambil mengejek. Jadi mereka mengejek orang ini, lalu berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Sambil mengejek mereka berkata kepada orang itu, engkau murid orang itu. Jadi mereka katakan sambil mengejek, ya. Ini orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka sambil mengejek berkata kepada orang yang tadinya buta ini, engkau murid orang itu. Artinya mereka katakan dia adalah murid Tuhan Yesus. Benar, memang dia adalah murid Tuhan Yesus karena dia sudah menerima kesembuhan, ya, dari Tuhan. Lalu ayat 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi ini orang-orang Farisi, orang-orang yang menghakimi, yang tidak tahu kebenaran, masih terus bertanya, berbicara kepada orang yang sudah disembuhkan ini, orang buta yang sudah disembuhkan. Kita bacakan lagi di bagian ayat 28-29. Ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Dan ayat 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi mereka katakan, ya, mereka tahu bahwa Allah telah berfirman lewat Musa, mereka katakan, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi orang-orang ini berkata, ya, bahwa mereka tidak tahu dari mana Tuhan Yesus datang karena mereka memang orang-orang yang buta picik. Jadi mereka tidak tahu dari mana Tuhan Yesus datang, ya. Mereka cuma tahu apa yang dikatakan Musa, ya, cuma itu yang mereka tahu. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 30, jawab orang itu kepada mereka. Ini orang yang tadinya buta menjawab lagi. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga, dia katakannya, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jadi ini orang-orang yang tidak tahu kebenaran justru terus mau merongrong orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya. Jadi mereka katakan mereka tidak tahu dari mana Tuhan datang, dan orang ini menjawab aneh juga, ya. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-30.
Jawab orang itu kepada mereka. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jadi luar biasa ya, orang ini menjawab tepat semua ya, karena hikmat Tuhan sudah dipenuhi di dalam orang ini, sehingga setiap perkataan-perkataan yang harus dia jawab kepada mereka semua tepat sesuai dengan kebenaran firman. Luar biasa karena Tuhan yang sudah memenuhi orang ini, walaupun orang ini belum mengenal Tuhan Yesus secara benar, secara pribadi, tetapi hikmat Allah sudah dipenuhi di dalam orang ini. Lalu kita teruskan lagi. Lalu jam ke 34 sampai 38, ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Ya, lihat ini ya, orang-orang itu berkata lagi kepada orang yang sudah disembuhkan ya. Bacakan lagi. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Jawab dan mereka, engkau hendak mengajar kami. Jawab mereka, engkau ini lahir. Bacakan lagi di bagian Jawab ayat. mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Jawab mereka, karena mereka tadi sudah mendengar jawaban orang buta tadi yang sudah sembuh, bahwa dia katakan aneh juga ya, dia justru rasa aneh kenapa mereka berkata demikian kepada dia, karena dia tahu dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu orang ini menjawab kembali kepada orang yang tadinya buta. Lalu bacakan lagi. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau ini lahir sama sekali dari dosa, dalam dosa. Mereka katakan kepada orang yang tadinya buta ini. Dan engkau hendak mengajar kami. Dan engkau hendak mengajar kami. Jadi mereka itu sepertinya sudah jengkel ya, karena orang yang tadinya buta ini menjawab pertanyaan mereka luar biasa, yang penuh hikmat, penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka jengkel. Lalu mereka terus mencobai dia, mereka terus mau merongrong orang yang sudah disembuhkan ini ya. Jadi lalu mereka mengusir dia keluar. Lalu mereka mengusir dia keluar. Kita bacakan lagi terus satu kali lagi ayat itu. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Lalu mereka mengusir dia keluar karena mereka sudah jengkel, karena dia sudah menjawab setiap pertanyaan mereka dengan jelas, dengan tepat, dan penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga menjengkelkan hati orang-orang Farisi ini, hati orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi itu saudara luar biasa ya, bagaimana Tuhan bekerja lewat seseorang yang sudah Tuhan pakai untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 35. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir oleh mereka. Tuhan Yesus sudah mendengar bahwa orang yang sudah disembuhkan ini diusir oleh mereka, orang-orang Farisi. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Percayakah engkau kepada anak manusia? Tuhan menemukan dia dan berkata kepadanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Lalu ayat 36. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Supaya aku percaya kepadanya. Jadi orang yang tadinya buta ini menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Dia menjawab, siapakah dia? Supaya aku percaya kepadanya. Luar biasa ya, Tuhan sudah penuhi orang ini dengan hikmat Tuhan. Lalu 37. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Engkau bukan saja melihat dia.
Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Dialah itu. Jadi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang yang sudah disembuhkan ini. Tuhan Yesus, kita bacakan lagi di bagian tadi. Bagian kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Engkau bukan saja melihat dia. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Dialah itu. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada orang yang buta yang sudah disembuhkan. Tuhan katakan bahwa dia bukan hanya berkata-kata kepada kamu, tetapi dialah itu. Artinya Tuhan memberitahukan kepada orang yang tadinya buta dan sudah disembuhkan. Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang sedang berkata-kata kepada dia bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada orang yang tadinya buta ini, karena dia bertanya siapakah dia supaya aku percaya kepadanya. Jadi Tuhan katakan, kamu bukan hanya berkata-kata kepada dia, orang itu bukan hanya berkata-kata kepadamu, tetapi dia yang bacakan lagi di bagian situ. Anak manusia. 37. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, ya anak manusia. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Dialah itu. Jadi Tuhan sudah menjawab. Dialah itu, anak manusia. Jadi Tuhan itu sudah menjawab pertanyaan orang yang tadinya buta ini, bahwa Tuhan Yesuslah adalah Tuhan, adalah anak manusia, yaitu anak Allah yang sudah menyembuhkan dia dari kebutaannya. Ya, jadi luar biasa ya bahwa orang ini sudah menemukan Tuhan Yesus. Dia sudah menemukan keselamatan. Ya, dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus lewat kesembuhan matanya. Dan orang ini sudah diselamatkan, sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi. Ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan. Katanya, aku percaya Tuhan. Orang ini berkata kepada Tuhan Yesus. Lalu ia sujud menyembahnya. Dia berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kita bacakan lagi di bagian situ. Katanya, aku percaya Tuhan. Orang yang tadinya buta ini berkata kepada Tuhan Yesus, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi luar biasa ya saudara, kisah tentang orang yang lahir buta. Ini luar biasa ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang ini, bagaimana Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia, dan menyelamatkan dia. Ya, luar biasa pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup orang buta ini. Itu yang saya pahami, bahwa Tuhan itu sudah melakukan mujizat yang besar kepada orang ini, mujizatnya yang ajaib kepada orang ini, dan Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya keselamatan yang kekal, yang luar biasa kepada orang buta ini, sehingga ia mengenal Tuhan secara pribadi, dan ia mengenal Tuhan untuk keselamatan itu. Dia mengenal Tuhan sehingga ia menerima keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jadi saudara, di dalam cerita, artinya di dalam kisah tentang orang lahir buta ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang melakukan segala keajaiban kepada kita sampai hari ini. Kalau Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia mau membangkitkan orang mati, itu Tuhan sanggup untuk melakukannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup, dia bisa, dia dapat melakukan semua itu kalau memang Tuhan mau
melakukan semua itu. Keajaiban, mujizat, kesembuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan semua itu karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh sebab itu kita semua percaya bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak keajaiban di dalam hidup setiap manusia yang sudah bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi luar biasa, saya sangat diberkati oleh kisah tentang orang buta ini. Saudara, ternyata Tuhan katakan dia lahir buta bukan karena dosa-dosanya dan juga bukan karena dosa orang tuanya, tetapi setiap pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Jadi luar biasa, Tuhan pakai orang ini untuk menjadi alatnya, ya, untuk menjadi alatnya sehingga orang ini boleh menerima keselamatan dan boleh menerima kesembuhan yang luar biasa. Dan saudara, kalau saudara mau mengikuti kisah tentang orang lahir buta ini, masih banyak ayat-ayat yang saudara boleh bisa teruskan, bisa lanjutkan, bisa bacakan. Karena saya tidak bisa mengambil semua ayat, terlalu banyak untuk dibahas, tetapi saudara bisa mengikuti kisah tentang orang buta ini, ya, ada semua tentang mengenai orang tuanya, bagaimana orang tuanya ditanya oleh orang-orang Farisi dan orang tuanya menjawab. Begitu banyak saudara bisa mengikutinya di setiap ayat-ayat selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Jadi saudara, hari ini kita belajar sama-sama tentang bagaimana Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan setiap orang yang memerlukan kesembuhan. Tuhan sanggup, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia sanggup, Dia mau. Kalau Dia mau, memang Dia sanggup, karena semua harus dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Banyak orang mau menuntut mujizat terjadi, tetapi menurut waktu mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan yang menentukan waktu yang tepat. Tuhan yang Maha Tahu waktu yang tepat untuk menyembuhkan setiap orang yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat dari Tuhan. Jadi saudara, biar kita sama-sama memahami dengan benar dan mengerti dengan benar apa yang sudah diajarkan pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan tentang kisah orang yang lahir buta sehingga dia menerima kesembuhan, menerima keselamatan, dan Tuhan pakai orang ini sebagai alatnya. Luar biasa. Jadi kita semua harus mengerti bahwa kita tidak perlu, kalau kita melihat orang buta, kita jangan menghakimi orang buta semau kita atau seenak kita, karena ada Tuhan yang melihat, saudara. Jadi kita justru harus memberikan belas kasihan dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang di dalam kelemahan, ya. Jadi jangan kita justru menghina mereka atau menjatuhkan mereka atau membuli mereka, atau jangan kita menghakimi mereka semau kita bahwa mereka adalah orang berdosa sehingga mereka dilahirkan buta. Semua itu Tuhan katakan tidak benar, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara pun orang berdosa. Jadi saudara tidak perlu menghakimi orang seenak saudara, semau saudara. Karena orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka orang-orang yang mau hidup di dalam kesombongan mereka, keangkuhan mereka, dan mereka mau hidup di dalam menurut pengertian mereka. Mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sangat menjengkelkan Tuhan, karena mereka selalu mau mencobai Tuhan. Mereka selalu mau menghakimi Tuhan yang menjadi Tuhan yang sudah menjadi pencipta mereka. Mereka mau menghakimi dan mau mencobai Tuhan
justru mereka sendiri yang kehilangan keselamatan karena mereka tidak mau menerima Tuhan pencipta langit dan bumi dan Raja di atas segala raja, yaitu Mesias mereka tidak mau menerima, sehingga mereka semua yang menolak Raja mereka, Mesias mereka, justru mereka semua menghadapi masa-masa sukar, masa-masa yang membuat mereka binasa. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh belajar pada hari ini bahwa kita semua jangan menjadi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Mereka hanya mau melihat, mereka hanya mau menghakimi orang lain, dan mereka tidak mau melihat diri mereka sendiri bahwa mereka pun adalah orang yang tidak sempurna. Mereka adalah orang-orang berdosa, mereka adalah orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh belajar dari kisah nyata ini di dalam Alkitab, bahwa kita semua belajar, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah, dan orang-orang yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati, karena Tuhan memberikan belas kasihan dan kemurahannya kepada orang buta ini, sehingga ia menerima kesembuhan dan ia menerima belas kasihan dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang terbesar dia sudah menerima, karena Tuhan menaruh belas kasihan dan kemurahannya kepada orang buta ini. Luar biasa, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara pun boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita belajar sama-sama. Kita mau diajar oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang akan menuruti perintah-perintah Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang penurut Allah, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang melayani Tuhan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, biarlah kita semua boleh sama-sama belajar dan tetap mau diajar oleh Tuhan, dan kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita mau serahkan kebenaran firman Tuhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus mengajar kami dan memberikan kami pimpinan Tuhan, agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar tentang kisah orang yang lahir buta. Tuhan sudah menaruh belas kasihan dan kemurahan Tuhan kepada orang buta ini, sehingga ia memperoleh kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Ia sudah memperoleh kasih anugerah Tuhan secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati Bapa oleh kisah nyata ini Bapa, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk membuat setiap mujizat-mujizat di mana Tuhan mau melakukannya, dan pada waktu-waktu yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa, berikan kami terus kekuatan untuk menghadapi situasi yang ada di muka bumi ini, karena kami tahu Tuhan yang sudah semakin dekat kedatangan-Mu Bapa. Kami hanya tetap mau berjaga-jaga dan bersiap-siap sambil menantikan kedatangan-Mu. Tuhan, berikan kami terus Bapa peringatan-peringatan, agar kami tetap ingat bahwa kami jangan sampai kami terlena atau tertidur
bahwa Tuhan akan datang dan kami harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kami semua untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan yang terus Bapa bawa kami keluar dari belenggu dosa dan bawa kami keluar untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan tidak mau hidup di dalam dosa dan kompromi dengan dosa atau bermain-main dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan sudah mengampuni kami dan Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Praise God. Kita akan angkat pujian "Then Sings My Soul". Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. You are so great, O Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama Bapa di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.